baru saya dapatkan dari salah satu tim kuasa hukum atau penasihat hukum 7 terpidana dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon. Nah, ini sangat menarik. Dulu pernah saya sampaikan pada video-video sebelumnya bahwa saya yakin sekali bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 itu ada orang yang lewat atau ada orang yang kemungkinan jalan di dekat atau di tempat terjadinya kecelakaan almarhumah Vina dan almarhum Eki. Nah, terbukti kemudian dengan usaha penasihat hukum 7 terpidana ini, yaitu Ibu Titin, adalah menemukan Pak Nasruddin. Nah, di mana dari cerita Bu Titin mengatakan bahwa Pak Nasruddin ini adalah orang yang waktu itu berjalan di sekitar atau di tempat terjadinya kecelakaan. Kemudian Pak Nasruddin waktu itu membawa handphone. Nah, handphone itu kemudian digunakan waktu itu sempat memfoto terjadinya kejadian atau mengambil foto waktu itu waktu terjadinya kecelakaan tersebut, sehingga diyakinkan bahwa di HP tersebut ada foto-foto ya waktu kejadian, waktu bawa kendaraan, kemudian sampai tabrak, kemudian sampai kebentur di tiang, dan kemudian di handphone ini juga merupakan nanti bukti-bukti baru di dalam persidangan di permohonan PK 7 terpidana atau 8 terpidana. Nah, tinggal dipastikan bahwa handphone tersebut ada memorinya ataupun nggak ada memorinya. Biasanya kalau handphone ada memori internalnya yang memungkinkan foto tersebut tersimpan di handphone. Nah, ini berita yang sangat bagus dan menurut saya ini perlu dilakukan nanti pemeriksaan oleh ahli. Nah, sebelumnya saya menonton video Ibu Titin dan beliau sangat luar biasa ya, sampai datang ke tempat Pak Nasruddin, kemudian melakukan pengecekan, mengambil handphone dan kemudian dibawa handphone tersebut. Nah, pada awalnya Ibu Titin mengatakan bahwa handphone pertama itu sudah dilakukan pengecekan, ternyata di handphone tersebut tidak ditemukan foto atau berupa gambar yang pernah digunakan atau yang pernah difoto oleh Pak Nasruddin. Nah, kemudian Pak Nasruddin ini juga dijadikan saksi ya, sepertinya dijadikan saksi di persidangan karena beliau sangat penting untuk memberikan keterangan di dalam persidangan. Di update terakhir, saya melihat Bu Titin bersama dengan Pak Nasruddin dan beberapa orang mendatangi suatu tempat, kemudian di sana berusaha mencari handphone, yang kemudian handphone tersebut ditemukan handphone yang baru lagi atau handphone yang kedua, dan sangat dimungkinkan di handphone tersebut adalah di sana tersimpan foto-foto almarhum Eki dan almarhumah Vina waktu kecelakaan. Nah, sekarang handphone tersebut merupakan bukti baru nanti di persidangan. Kita berdoa semoga dalam pengecekan nanti ahli di dalam handphone tersebut tersimpan dan bisa diambil foto-foto itu. Nah, ada beberapa konten yang dibuat sama Ibu Titin. Saya mencoba menayangkan ya ini secara langsung biar teman-teman semua bisa melihat. Ini video pertama yang waktu Bu Titin bertemu dengan Pak Nasruddin. Ibu Titin, saya serahkan HP ini yang dulu pernah saya pakai untuk foto di kejadian peristiwa kecelakaan di Talun. HP ini nggak ada batunya. Nah, seperti ini kondisi HP-nya. Nah, ini yang zaman dulu ini masih besi. Ya. Ini kameranya. Kartu memori nggak ada di sini, jadi nggak ada kartu memori. Mudah-mudahan ini bisa terbuka dan bisa dijadikan
bukti yang bermanfaat. Amin, amin. Ini mudah-mudahan kita upayakan. Nanti saya mungkin serahkan ke Pak Deddy Mulyadi yang akan mencari ahlinya untuk bisa membuka handphone ini. Karena memang handphone ini sudah lama tidak digunakan ya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak atas keberanian Bapak menyatakan ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi 7 terpidana yang Amin. diancam hukuman seumur hidup dan sudah mendekam 8 tahun. Padahal Bapak yang melihat waktu itu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ini handphonenya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Mudah-mudahan bisa jadi. Ini belakangnya. Jadi handphone ini yang Bapak gunakan pada saat berjalan dan melihat kejadian Eki zigzag dan kemudian bagian depannya, badannya ya Pak ya, membentur tiang. Jadi bukan motornya, kepala. Bapak menyatakan kepalanya membentur tiang bagian depan, karena kalau menurut pemilik helmnya pinjam Pak, itu punya temannya, itu bagian depannya yang pecah. Betul. Gitu. Betul. Oh Bapak juga melihat Iya, pecah. pecah. Jadi Pak Nazrudin juga melihat bagian depan helmnya Iya, pecah. yang nggak pecah itu mikanya. Oh mikanya nggak bisa, tapi depannya bawahnya ya Pak. Pecah. Bawahnya ya Pak, karena itu. Jadi terkonfirmasi ini handphone yang digunakan untuk memotret ketika melihat peristiwa itu, dan yang difoto itu orang-orang yang ada di sekeliling ya Pak. Betul. Ya? Itu ada semua. Orang-orang yang ada di sekeliling. Mudah-mudahan bisa dibuka ya Allah, mudah-mudahan ini bisa karena memang sudah lama tidak dipergunakan. Terima kasih Pak, nanti saya serahkan ke Pak Deddy Mulyadi Pak. Ya. Terima kasih. Terhadap handphone tersebut yang pertama ini tidak ditemukan foto-foto seperti yang saya sampaikan tadi awal, dan kemudian saya mengupdate lagi terkait dengan handphone yang ditemukan yang kedua ya, bahwa handphone ini nanti juga dilakukan pengecekan ya. Ini update-nya, coba kita lihat dan tonton. mencari handphone yang terkait. Handphone itu bahwa setelah handphone pertama isinya dipindahkan ke handphone yang sedang dicari. Nah, seperti kita tahu di handphone pertama memang tidak ada gambar yang menyebutkan kejadian perusahaan harga di tempat kata Bang Sudin bahwa yakin berada di ini. Alhamdulillah ya Allah. Saya yakin ada, karena terakhir saya ini ngasih ini sempat saya kasih ke orang lain, dia nggak mau gitu. Hanya ini baru berapa bulan, belum ada 1 tahun lah
Makanya saya yakin ada Bu. Kalau di sini barang, alhamdulillah orang-orang sini orangnya tunjukin yang HP-nya. Bapak terharu ya Pak ya? Terharu Jadi Pak? gini sebetulnya. Soalnya gini, kalau orang sini itu orang apa yang jujur semua ya. Kalau dia barang orang lain dia nggak berani. Nah kecuali ini, kalau itu dia titip ini punya sepupu saya, titip. Kalau titip ya, tapi kalau dia ngambil barang-barang yang bukan punyanya itu nggak mungkin. Oh itu isinya apa coba Pak? Baterainya kosong ya. Baterainya kosong. Ya, tuh. Nih, kalau ini kan, kalau yang kemarin kameranya cuma satu. Iya. Kamera belakang aja. Kalau ini dua. Iya. Mudah-mudahan jadi Pak, jadi gini, sebetulnya saya percaya betul Pak Nasruddin itu ada di tempat kejadian pada saat itu. Tidak mungkin Pak Nasruddin berbohong kalau berani menyerahkan handphone yang pertama. Nah ternyata setelah kita ekstraksi, ya, ternyata setelah diekstraksi ternyata itu karena memang itu tidak ada memorinya, hanya ada 3 foto, itu pun di tahun termuda. Pak Nasruddin yakin handphone itu foto-fotonya sudah dipindahkan dan ada di sini. Sudah dibuka Bu tadi Bu? Ya sudah bisa dibuka tapi kan nggak ada ininya. Jadi memang bersama tim Trabi kami menyerahkan ke ahlinya. Saya tidak bisa sebutkan kemarin waktu hari Jumat saya ke Jakarta untuk membuka handphone ini kepada ahlinya. Dan mudah-mudahan foto ini ada di sini karena ini sudah dibuktikan. Jadi saya mohon yang berkomentar negatif, saya yakin betul Pak Nasruddin itu betul berada di tempat itu karena apa? Kesesuaian antara cerita yang satu dengan yang lain. Ketika Pak Adi mengatakan ada yang jalan, itu ternyata Pak Nasruddin menyatakan ada orang yang duduk seperti begal, yaitu Pak Adi. Tinggal kita mudah-mudahan ini menjadi bukti yang paling kita harapkan bisa dibuka. Dari video ini sangat jelas bahwa dari usaha ya Pak Nasruddin, di mana Pak Nasruddin ini adalah orang yang melihat langsung dan kemudian dengan berhasilnya ditemukan handphone ini, dan kita tunggu nanti ya foto-foto apa aja yang ada di dalam handphone tersebut. Ya berharap ya ada fotonya, berharap tidak pernah digunakan orang lain yang berusaha menghilangkan atau menghapus foto-foto yang ada di dalam handphone tersebut. Tapi kalau kemungkinan ada aktivitas di dalam handphone tersebut, biasanya ahli akan melihat, menemukan itu apakah di tanggal berapa menggunakan atau dilakukan aktivitas di dalam handphone tersebut. Kan biasanya kalau di foto itu ada tanggal, ada waktunya, kemudian kalaupun dihapus itu ada riwayatnya, ada historinya. Ya ada historinya, dan mudah-mudahan kalau memang sudah dihapus oleh orang lain itu bisa dipulihkan kembali. Ya mari kita berdoa semoga dengan ditemukannya handphone ini dan dengan hadirnya Pak Nasruddin yang mau untuk membantu 7 terpidana yang masih dipenjara dalam kasus Vina ini akan membantu ya, akan memberikan keterangan yang kemudian besar, kemungkinan ini akan dipertimbangkan oleh hakim di dalam putusannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nanti saya mencoba mencari info baru lagi dalam kasus ini dan berharap ya kepada warga yang ada atau siapapun yang waktu tanggal 27 Agustus 2016 kalau ada yang lewat waktu atau malam itu, siapapun mohon dibantu ya, disampaikan informasinya ya. Ada tim penasihat hukum 7 terpidana ini kalau takut untuk menyampaikan ke pihak lain, maka tim penasihat hukum 7 terpidana bersedia membantu, bersedia menjemput, dan saya sendiri pernah menyampaikan bahwa nanti di deskripsi video ini saya akan mencantumkan nomor telepon atau nomor WhatsApp yang mungkin ya orang yang mengambil foto di waktu itu, yang melihat di saat terjadinya kecelakaan itu takut menyampaikan informasi itu atau khawatir ya
untuk menyampaikan informasi yang pernah ditemukan atau pernah diambil. Baik itu berupa foto, baik itu berupa video, mohon untuk disampaikan kepada penasihat hukum. Kemudian kalaupun memang tidak melalui penasihat hukum, kan nanti saya cantumkan ya nomor telepon, bisa dihubungi langsung, nggak apa-apa. Saya akan membantu untuk menyampaikan informasi baru sebelum adanya putusan Mahkamah Agung dalam permohonan PK7 terpidana ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.